Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Hari ini tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli selama 1 minggu ke depan. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Di TikTok @gapteksaham, dari Senin sampai Jumat kami rutin mengadakan live sehari 2 kali, pagi dan sore. Pagi pukul 8.30 sampai 9.30 WIB dan sore pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Spesial di live sore kami memberikan bocoran BSCP atau beli sore jual pagi yang bisa teman-teman ikuti. Di hari Sabtu, live-nya khusus di grup Telegram gratis mulai pukul 9 sampai dengan 10 WIB. Dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Sebelum kita membahas rekomendasi hari ini, kita review terlebih dahulu rekomendasi minggu lalu pada tanggal 11 Agustus. Kita mulai dari ESA. ESA 11 Agustus yang lalu spek buy di 660 sampai 690. ESA atau PT ESA Industri Indonesia Tbk pada tanggal 11 Agustus yang lalu, candlenya ada di sini ya teman-teman. Sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Saya perbesar terlebih dahulu supaya lebih enak. Untuk buy area-nya sudah saya tandai dengan kotak keunguan teman-teman. Dapat kita lihat di tanggal 12 Agustus ESA lowernya di 685, masih masuk area entry. Dan di hari yang sama, ESA mencapai harga tertinggi di 735. Artinya ESA sudah hit TP1 teman-teman, karena TP1 kita di 720. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi ESA minggu lalu karena sudah hit TP1. Mari kita catat terlebih dahulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 4,35% dari ESA. Happy profit teman-teman. Berikutnya kita review ARKO tanggal 11 Agustus lalu, buy area di 4670 sampai 5000. ARKO pada tanggal 11 Agustus yang lalu candlenya berada di sini ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat pada hari Jumat tanggal 14 Agustus ARKO lowernya di 4980, masuk ke area entry kita. Nah, hari ini tanggal 18 Agustus ARKO mencapai higher di 5625, sedangkan TP2 kita di 5600. Artinya ARKO sudah hit TP2. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi ARKO minggu lalu karena sudah hit TP2. Mari kita catat. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 12% dari ARKO. Berikutnya kita cek Antam untuk spek buy-nya di harga 3000 sampai 3050. Antam atau PT Antam Persero Tbk di tanggal 11 Agustus yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Nah, untuk buy area-nya di sini saya sudah tandai dengan area berwarna keunguan. Dapat kita lihat pada tanggal 13 Agustus dan tanggal 14 Agustus Antam masuk ke buy area kita. Hari ini tanggal 18 Agustus Antam loncat naik teman-teman, mencapai harga tertinggi di 3160. Sudah menembus TP1 kita, artinya sudah hit TP1. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi Antam minggu lalu. Nah, kita catat dulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 1,64% dari Antam. Berikutnya kita cek AMRT untuk buy area-nya di 1340 sampai 1380. AMRT pada tanggal 11 Agustus yang lalu candlenya berada di sini ya teman-teman. Di tanggal 12 Agustus AMRT masuk area entry. Nah, di tanggal 18 Agustus hari ini AMRT mencapai higher di 1440. Persis di TP1. TP1 kita di 1440 juga. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi AMRT karena sudah hit TP1 hari ini. Mari kita catat. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 4,35% teman-teman dari AMRT. Terakhir kita cek BBRI untuk buy area-nya di 3040 sampai 3120. Nah, untuk BBRI dapat kita lihat di tanggal 11 Agustus yang lalu candlenya berada di sini ya teman-teman. BBRI sampai saat ini masih mengalami sideways atau konsolidasi, belum
hit TP1 dan belum closing di bawah garis SL kita. Artinya masih open untuk BBRI-nya ya teman-teman ya. Nah, kita catat dulu, BBRI masih open. Untuk rekomendasi minggu lalu dari 5 saham, 4 berhasil profit, berhasil hit TP1 dan juga ada yang hit TP2, dan 1 saham masih open dengan total akumulasi profit sebesar 22,33% dan average 5,58%. Bagi teman-teman yang tertarik dan berminat untuk bisa memakai indikator yang saya gunakan di video ini maupun di live, teman-teman bisa join paket premium, di mana bulan ini kami ada promo diskon 17% teman-teman khusus untuk paket premium. Sehingga teman-teman bisa manfaatkan promo yang tersedia karena promonya hanya sampai tanggal 31 Agustus 2026. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup VIP, VVIP maupun premium, jika ingin mencoba 1 bulan dulu juga boleh. Untuk detail biaya dan fasilitasnya, langsung saja menghubungi nomor admin kami yang ada di layar kaca Anda. Rekomendasi minggu lalu sudah selesai kita cek, berikutnya kita review bagaimana IHSG hari ini. Untuk IHSG atau composite, dapat kita lihat teman-teman saat ini IHSG masih berada di area balok merah. Balok merah ini adalah area resisten. Untuk IHSG saat ini pada tanggal 18 Agustus berada di level 6.472 dan area resisten IHSG berdasarkan indikator kami berada di level 6.380 sampai dengan 6.530. Apabila kedepannya IHSG mampu breakout, mampu ditutup di atas balok merah di atas level 6.530, maka IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke level 6.600 sampai 6.700. Untuk support IHSG saat ini, support terdekatnya di level 6.308. Apabila level support di 6.308 ini ditembus atau dijebol oleh IHSG, maka IHSG berpotensi melanjutkan koreksi lebih dalam menuju support di bawahnya di garis MA biru teman-teman, di level 6.163. Untuk saat ini IHSG masih musim naik ya, momentumnya masih bullish. Semoga kedepannya IHSG mampu breakout, mampu closing di atas balok merah ya teman-teman, supaya potensi menuju ke 6.600 sampai 6.700 juga semakin terbuka. Demikianlah IHSG hari ini, IHSG masih bullish. Berikutnya kita review rekomendasi hari ini. Kita mulai dari TOWR. TOWR atau PT Sarana Menara Nusantara Tbk dapat kita lihat bersama teman-teman di sini garis MA-nya masih berwarna biru, artinya masih musim naik. Hari ini TOWR menguat 8,72% dan saat ini memasuki area balok merah. Balok merah ini adalah area resisten kuat teman-teman. Untuk resisten terdekat TOWR berada di garis biru ini, garis biru yang atas ini di 402. Apabila TOWR mampu closing di atas harga 402, artinya resisten 1 sudah di breakout dan masih ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan menguji balok merah di 432. Saya tandai dulu candle hari ini. Untuk buy area-nya kita pasang di sini 402 sampai dengan 418. Nah, kurang lebih di sini ya teman-teman. Untuk TP1 kita pasang di 430, TP2 di 460, TP3 di 480. Dan jangan lupa teman-teman untuk disiplin cut loss apabila TOWR melemah dan ditutup di bawah support di bawah 378. Oke, kita catat dulu ya teman-teman. Untuk TOWR spek buy di 402 sampai 418, TP1 di 430, TP2 460, TP3 480 dan stop loss jika closing di bawah harga 378. Selama belum closing di bawah 378 maka masih boleh kita hold. Oke, berikutnya kita review MDKA. Untuk MDKA atau PT Merdeka Cooper Gold Tbk, dapat kita lihat MDKA garis MA-nya juga masih biru yang menandakan masih musim naik. Kemudian pada tanggal 13 Agustus MDKA sempat closing di bawah garis biru bawah teman-teman, di bawah support. Tapi keesokannya di tanggal 14 Agustus MDKA ada perlawanan. MDKA kembali menguat dan ditutup lagi di atas support, di atas garis biru bawah. Hal ini menjadi pertanda positif bahwa MDKA masih ada potensi untuk bisa naik lebih tinggi lagi sehingga bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Saya tandai dahulu candle hari ini tanggal 18 Agustus. Untuk buy area-nya di 2830 sampai 2890. Nah, kurang lebih di sini TP1
3000, TP2 di 3100, nah TP3 di 3200. Jangan lupa teman-teman harus disiplin cut loss apabila MDKA melemah dan ditutup di bawah support. Nah, untuk supportnya kita bisa pakai acuan garis MA biru ya di sini di 2750. Selama tidak closing di bawah 2750 maka masih bisa di hold untuk MDKA-nya. Kita catat dulu MDKA spek buy 2830, 2890, TP1 3000, TP2 3100, TP3 3200. Stop loss jika closing di bawah 2750. MDKA sudah clear. Berikutnya kita review Inco. Untuk Inco atau PT Vale Indonesia Tbk dapat kita lihat di sini garis MA-nya juga masih berwarna biru. MA biru menandakan Inco ini masih musim naik, teman-teman. Sebelumnya di tanggal 14 Agustus Inco menguat dan berhasil ditutup lagi di atas garis biru yang bawah sebagai support. Nah, karena Inco berhasil kembali closing atau ditutup di atas garis biru yang bawah sebagai support, ini sebagai pertanda bahwa Inco kembali uptrend, teman-teman. Dan masih ada potensi untuk Inco bisa melanjutkan kenaikan lagi menuju ke resisten terdekat di 5450. Nah, saya tandai dulu ya candle hari ini. Untuk buy area-nya di 5150 sampai dengan 5275, TP1 5450, TP2 5600, TP3 di 5800. Jangan lupa untuk disiplin cut loss ya, teman-teman, jika Inco melemah dan ditutup di bawah garis MA biru. Di sini kita pakai support garis MA biru ya sebagai acuan cut loss di 4980. Oke, kita catat dulu teman-teman. TP1 Inco di 5450, TP2 5600, TP3 5800 dan stop loss jika closing di bawah 4980. Inco sudah clear. Berikutnya kita review WiFi. Untuk WiFi atau PT Solusi Sinergi Digital Tbk dapat kita lihat di sini garis MA-nya juga warnanya masih biru yang menandakan masih musim naik. Momentumnya masih bullish, teman-teman. Nah, WiFi hari ini dapat kita lihat menguat 9,04% dan sudah tembus di atas garis biru atas sebagai resisten pertama. Apabila hari ini WiFi ditutup di atas garis biru atas sebagai resisten 1, di atas 2025 itu dikat ya, pin salah soalnya. Di atas harga 2030, maka WiFi ada peluang, ada potensi untuk bisa semakin naik lebih tinggi lagi keesokannya, teman-teman. Saya tandai dulu candle hari ini ya. Untuk buy area-nya di 2030 sampai 2110, TP1 di 2200, TP2 di 2300, TP3 di 2400. Jangan lupa teman-teman disiplin cut loss apabila WiFi melemah dan ditutup di bawah support di bawah 1830. Oke, kita catat dulu WiFi-nya. Nah, WiFi sudah kita catat, teman-teman. Terakhir kita review INDY. Untuk INDY atau PT Indika Energi Tbk dapat kita lihat di sini garis MA-nya juga masih biru ya, teman-teman, masih musim naik. Kemarin INDY muncul segitiga hijau. Segitiga hijau ini pertanda bahwa INDY mulai jenuh turun dan biasanya ada potensi untuk rebound, untuk pullback. Nah, tadi INDY sempat mencapai higher di 2750. Untuk resisten terdekat INDY saat ini di 2680. Apabila INDY mampu closing di atas 2680, maka INDY berpotensi untuk semakin naik lebih tinggi menuju ke resisten berikutnya di balok merah di atas ini, teman-teman, di 3000 sampai dengan 3100. Nah, kita tandai dulu candle hari ini. Untuk INDY buy area-nya di 2600 sampai dengan 2650, kurang lebih di sini ya, teman-teman. Untuk TP1-nya kita pasang di 2800, TP2-nya di 2900, TP3-nya di 3000. Jangan lupa teman-teman untuk disiplin cut loss apabila INDY melemah dan ditutup di bawah support. Untuk supportnya kita pakai acuan garis MA biru ya, teman-teman, di 2380. Oke, kita catat dulu INDY-nya. Spek buy di 2600 sampai 2650, TP1 2800, TP2 2900, TP3 3000 dan stop loss jika closing di bawah 2380. Nah, teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli dalam 1 minggu ke depan. Teman-teman boleh incip-incip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu rekomendasi saham yang selalu kami review setiap minggunya. Teman-teman boleh coba beli 1 lot atau 2 lot untuk pembuktian, karena tak kenal maka tak sayang. Sampai ketemu lagi di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.